Basnas itu lembaga yang secara syar'i diperintahkan oleh Allah. Minimal Malang itu tahun ini harus sekian pengumpulan. Itu ya, itu untuk memotivasi kami untuk bisa. Distribusinya itu kan kami ke pendidikan, kesehatan, ya, kemanusiaan, terus dakwah dan edukasi, kemudian ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kesekian kalinya kembali bersama saya Abdul Muntolib di channel ABM Insight dalam program Speak Up. Kali ini saya akan mengupas terkait dengan salah satu lembaga pemerintah yang itu tugasnya adalah salah satunya adalah pengumpulan zakat, sedekah, dan juga pendistribusian. Lembaga itu bernama Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Barangkali ini lembaga yang sudah cukup terkenal, lembaga yang sangat lama juga berdiri, tetapi bagaimana proses pendistribusian, bagaimana proses pengumpulan, dan siapa saja sih sebenarnya yang berkewajiban untuk berinteraksi atau mengumpulkan zakatnya kepada Basnas ini, siapa saja. Kali ini saya mengundang Ketua Basnas Kota Malang, Profesor Dr. Kiai Haji Kasui Saiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya manggil Yai ya. Semoga. Ya, sehat ya. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Ya, ini kan menjelang Ramadan ya. Iya, Jadi momennya menurut saya pas kita kalau ngomong soal zakat, infak, sedekah, karena katanya Ramadan ini bulannya Basnas, bulannya lembaga-lembaga amil zakat yang lain. Nah, mumpung masih ada waktu sebelum Ramadan, kita ingin mengupas tentang keberadaan Basnas, Badan Amil Zakat dan Nasional ya. Yai, sejauh ini keberadaan Basnas, pertama adalah keberadaan Basnas atau peran Basnas di yang jenengan pimpin bagaimana. Kedua, Basnas itu apa hanya khusus untuk kesannya selama ini khusus untuk ASN saja. Itu benar atau enggak sih sebenarnya itu? Ya, terima kasih Mas Tolib. Jadi Basnas itu lembaga yang secara syar'i diperintahkan oleh Allah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa sholli 'alaihim. Inna sholataka sakanul lahum. Jadi artinya ambillah sebagian dari harta mereka itu sodakoh. Sodakoh itu dalam bahasa Al-Quran kalau kita terjemahkan zakat. Secara regulasi Basnas ini diperintahkan oleh pemerintah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014. Jadi secara syar'i dan secara regulasi kuat posisinya. Zakat ini. Sehingga kalau kemudian Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas khususnya di Malang, ini kebetulan saya sebagai ketuanya, ini melangkah dengan jelas secara syar'i legal, secara regulasi legal. Kemudian siapa yang diperintahkan untuk diambil sedekah atau zakatnya tadi? Tentu orang-orang yang sudah punya kemampuan untuk membazar dan dia statusnya sebagai muzaki. Nanti ada nisabnya ya. Jadi kalau kemarin ada yang berpendapat dari Basnas Pusat itu kalau misalkan itu pegawai profesi, kalau 1 bulan itu gajinya
kurang lebih 7 juta, maka itu sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat tadi. Nanti beda lagi ketika itu zakat kita bawa ke ranah zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat emas, ya. Dan itu sekitar itu nanti ada semacam analog ya. Jadi ya tidak hanya PNS, tidak hanya ASN yang wajib untuk mengeluarkan zakat itu. Semua, termasuk tentu kita semua ini. Sehingga nanti kita sebagai umat Islam yang kalau nisabnya sudah memenuhi, itu nanti sudah kewajiban. Hanya di sini perlu saya jelaskan bahwa zakat itu ada macam-macam. Nanti jelang Ramadan, ini yang paling ramai itu zakat fitrah. Zakat fitrah. Nanti jelang Idul Fitri. Yang kita bicarakan di sini yang paling banyak adalah terkait dengan zakat mal. Betul. Zakat mal, zakat mal itu ada haul. Haul itu putaran 1 tahun. Jadi kalau belum 1 tahun berarti belum wajib. Tapi andaikan kita ini biar tidak ribet, nanti ngitung 1 tahun itu jadi besar, setiap bulan dikeluarkan. Itu boleh saja, ya itu kan teknis ya. Teknis untuk pengeluaran, silakan per bulan, silakan per Kalau hitungan setahun itu startnya dari mana? Startnya dari terserah pertama dia dapat gaji begitu atau iya. Kalau ini karyawan loh ya kalau ya, tentunya begitu. Cuman ya tentunya mulai startnya itu mulai dia sudah memenuhi target nisab tadi. Nisab. Mulai itu berarti dia sudah terhitung bulan itu sampai 12 bulan ke depan itu sudah wajib dihitung. Nanti kalau emas, dagang, dan kita profesi itu kan 2,5% saja. Ya. Jadi terserah nanti ngitungnya mulai putaran dari mana. Cuman yang umum itu biasanya Ramadan itu paling gampang dijadikan tetenger. Jadi ngitungnya nanti mulai Syawal sampai putar Ramadan wajib mengeluarkan 1 tahunnya itu kalau memang dihitung 1 tahun. Tapi yang tadi saya katakan boleh ya kan urung-urungane ya nanti 1 tahun bayar. Cicil aja setiap bulan toh ketemunya sama. Ya, ini jadi untuk bayar zakat tentu tidak terbatas pada ASN ya, tapi pada semua umat Islam yang sudah sampai. Kalau di Basnas Kota Malang sendiri itu bagaimana untuk teknis misalnya teknis penggalian atau pemungutan atau apa bahasanya kalau di Basnas? Ya pemungutan ya. Ada UPZ atau UPZ ya. Jadi dibentuk UPZ unit pengumpul zakat. Ya. Nah nanti itu ada yang UPZ itu ada UPZ masjid, ada UPZ lembaga, nanti seperti di pemerintahan ya. Pemerintahan itu nanti di UPD dan alhamdulillah ini kemarin saya lihat sudah 27 UPZ yang insya Allah nanti hari Senin akan kumpul di kantor Balai Kota situ ya. Nanti akan kita beri briefing gimana caranya untuk membayar dari masing-masing terkumpul dalam UPZ, terus dari UPZ lokal unit masing-masing disetor ke UPZ Basnas Malang. Satu dinas, satu UPZ gitu ya? Itu untuk memudahkan saja. Jadi nanti misalkan dinas tugasnya ya dari dinas dari sendiri. Dari situ. Siapa yang menunjuk terserah mereka ya? Di SK-kan Basnas. SK Basnas. Jadi mereka mengajukan ke Basnas, nanti Basnas men-SK-kan. Jadi resmi. Karena begini, amil itu menurut kaul yang soreh, amil itu harus di SK-kan pemerintah. Sementara yang namanya lembaga-lembaga terkait dengan zakat itu yang resmi pemerintah itu ya Basnas. Jadi dulu saya sering keseni Al-Mahfur ya Mas Duki ya, dari saya sering menyampaikan. Tadi amil, ini kampung-kampung nggak sah,
Ya. Loh, nopo ya? Orang no SK itu ke pemerintah. Nah itu gimana ya? Padahal sudah berjalan bertahun-tahun itu ya. Di musola, di masjid. Ya kalau kita kembali ke itu nanti kan kaitan dengan hak. Karena amil itu punya hak. Kalau tidak diambil tidak masalah. Tapi ada hak itu diambil berarti kaitannya dengan hukum tadi. Sehingga yang lebih aman memang SK dari Basnas. Ya dari Basnas. Jadi itu, kalau SK-nya amil di masjid-masjid, musola, di kampung-kampung itu Basnas yang mengeluarkan itu? Iya. Nah, yang penting namanya UPZ itu Basnas yang mengeluarkan. Di ini yang sekarang ini posisi sekarang di masjid-masjid masih sekitar 100 ya yang ada SK-nya dari sekitar 1000 masjid yang ada di Malang. Tapi ini terus kami ingin ini. Sebetulnya kalau UPZ di masjid itu Basnas hanya mengkoordinir. Karena sama sekali mereka tidak setor ke Basnas. 100% kan? Ya, kelola sendiri 100% kembali ke jamaah. Ini kalau masjid-masjid. Beda tapi dengan SK ini. Tetap. Untuk mengesahkan tadi supaya nanti ambilnya kalau memang ada hak yang diambil supaya halal. Ya, itu. Ya, kalau ngomong teknis di UPZ yang tadi seperti UPD berarti di UPD anggap saja orang 50 orang, satu UPD. Ya. Jadi dia tiap bulan ya setor lah. Ya. Dan setornya terserah atau bagaimana? Atau sudah ditentukan oleh, kan gajinya mereka kan sudah tahu berapa nilainya. Ya. Gimana? Jadi kalau memang mengikuti perhitungan persentase, ya persentase itu ya 2,5%. Ini minimal. 2,5% nanti diserahkan ke UPZ itu, UPZ masing-masing UPD, terus UPZ nanti UPD langsung nanti setornya ke Basnas Kota Malang. Jadi seperti mekanismenya seperti itu. Ya. Jadi kalau sementara masih sudah keluar dari lingkungan UPD, maksud saya Basnas Kota Malang ini sudah merambah ke perusahaan, kan boleh tuh perusahaan. Perusahaan, perorangan, orang-orang kaya itu. Ya. Sudah sejauh itu. Ini untuk bulan ini sampai dengan Februari ini kami masih konsentrasi ke UPD. Maret nanti kami melangkah ke UPZ lain yang seperti kemarin sudah ada kesepakatan di Grand Mature itu betul UPZ. Itu nanti akan jadi mitra kami di Basnas ya. Jadi itu berarti kan di luar UPD. Nanti Grand Mature nanti punya UPZ nanti ya kerjasama dengan Basnas ya apa yang ada di Grand Mature itu. Ini salah satu ya. Antara Basnas dengan Pemkot Malang ini sebenarnya struktur atau hubungannya bagaimana sih atau gimana selama ini? Ya sebetulnya garisnya itu kan garis ini ya. Ya setengah instruksi ya, Tapi tidak instruksi karena koordinatif. Kenapa? Karena ya sebetulnya yang dibagi-bagikan itu kan bukan uang Pemkot. Karena itu dari uang masyarakat. Uang masyarakat yang dibagi sehingga Pemkot tidak bisa. Tapi karena itu wilayah masyarakat Malang, otomatis yang lebih tahu siapa yang perlu dan seterusnya itu adalah dari pemerintah. Pemerintah nanti menyampaikan kepada Basnas ini yang perlu kami langsung. Seperti kemarin itu ada 2 ketua KPU yang meninggal ya. Meninggal. Itu langsung dari Pemkot menyampaikan, menginformasikan pada Basnas ini PJ Wali Kota mau takziah. Itu aja sudah. Pemberitaan itu sudah otomatis kami bergerak. Menyampaikan sesuatu lewat PJ Wali Kota Malang. Jadi ini koordinatif ya. Sekalipun tidak ada perintah sudah otomatis. Jadi memberitahuan saja Pak Wali akan takziah ke ini ada korban ketua KPU yang meninggal. Otomatis kami perintahkan salah satu di antara anggota untuk mengikuti Pak PJ Wali Kota untuk menyerahkan itu. Kalau uang atau dana terkumpul di Basnas itu ada nggak? Misalnya kayak dalam tanda petik itu setor ke Basnas provinsi, Basnas pusat itu seperti apa pengelolaan? Ada seperti itu atau gimana? Ya, malah sebaliknya. Malah sebaliknya. Jadi kami ini dapat support dari Basnas Jawa Timur, dari Basnas pusat ya.
dari Jadi Jawa tidak Timur. setor ke atas Udah, enggak ya? Oh enggak. gitu ya. Malah mereka memberikan support ke Basnas-Basnas. Contoh begini, jadi sekarang ini setiap bulan kami dapat support dari Basnas Provinsi itu 13 fakir miskin yang dapat BLT. 1 bulan 600.000. Oh gitu. Itu rutin sudah, sampai meninggal nanti. Nah, artinya ini dananya Basnas Provinsi Ya, dilewatkan Basnas dilewatkan Kota Basnas untuk Kota. diberikan kepada masyarakat masyarakat Kota tadi. Malang yang memang membutuhkan. Oh gitu. Ya. Oke. Ya, jadi malah sana yang mensupport ini. Oh, Jadi oke. itu bedanya dengan organisasi lain ya. Yang lain mungkin minta store ya, tapi ini Oh, kemudian gini, iya. ya ini saya baru tahu juga loh, kira ada store ke atas. Nah, kemudian nanti hanya laporan. Oh, Jadi laporan itu memang nanti dikoreksi ya. Kali ini, tapi sana mentarget. Target minimal Malang itu tahun ini harus sekian pengumpulan. Oke. Itu ya, itu untuk memotivasi, motivasi kami untuk bisa ya. Ya, sejauh ini prosentase yang diketahui oleh Basnas Kota Malang tingkat masyarakat untuk pengumpulan zakat yang bulanan atau zakat profesi atau yang lain tadi itu seberapa? Kira-kira? Persentase maksudnya? Tingkat maksud saya gini, masyarakat itu mempercayakan lah dananya ke Basnas itu seberapa? Ada nggak? Ya. Ini kan kami masih masih merecall kepercayaan masyarakat yang barangkali tahun-tahun kemarin itu agak turun. Sehingga kami sekarang membangun trust di masyarakat. Insya Allah mulai Maret ini nanti kami baru bisa mengetahui secara rutin, terutama yang hampir pasti itu kan dari ASN ya. Karena itu terstruktur, gajinya sekian, nanti store sekian kan terstruktur. Ini yang sekian tahun periode kemarin itu, ini trust itu tidak ada. Sehingga tinggal tercecer-cecer dari perusahaan mana mau zakat, perorangan mau zakat, itu aja. Nanti insya Allah mulai bulan depan ya, Maret atau April kami sudah mulai, terutama puasa ini nanti kami support, kami dorong supaya nanti itu sudah kembali ya, ada pembayaran yang rutin dari masing-masing unit itu. Ya. Kalau sebenarnya boleh nggak Basnas itu memaksa seseorang yang sudah punya kewajiban zakat untuk mengeluarkan zakatnya, itu punya ada nggak regulasi untuk itu? Iya, kalau secara syar'i tadi perintahnya kan fi'il amar ya. Khaul al asru fil amri dil wujub. Berarti ini kan kewajiban Basnas untuk mengambil itu. Ya. Tapi kan kita tidak bisa seperti itu. Perintah itu kan harus secara bertahap. Ya, pertama-tama kita supaya sosialisasi. Jadi untuk bulan-bulan ini kami sosialisasi dari Basnas, pengurus Basnas ini ke masyarakat ya, ke lembaga-lembaga, ke unit-unit. Ini bulan ini sudah selesai. Senin besok itu kami akan sosialisasi kepada UBD-UBD yang punya UBZ ya. Kami kumpulkan di Balai Kota, nanti akan kami berikan stressing, ini SOP-nya begini dan seterusnya. Dengan harapan nanti Maret itu sudah mulai ada pembayaran ke Basnas. Ya. Oke, jadi setelah terkumpul, ini secara teknis lagi, setelah terkumpul pendistribusian selama ini tersundi ya. Jadi karena ada zakat, ada infak, ada sedekah, itu kan tentu peruntukannya berbeda-beda kira-kira. Bagaimana itu nanti? Kalau zakat sudah jelas untuk 8 asnaf itu. Ya, 4 golongan itu ya. Kalau infak sedekah ini kan kami agak leluasa, agak bebas, sehingga nanti kami tidak hanya kalau infak sedekah, bisa juga nanti untuk yang non Islam. Oh boleh. Ya misalkan kan infak sedekah itu bebas, ya. Sekalipun ini sumbernya dari infak sedekah ya, yang dari Islam ya. Tapi tahun-tahun yang kemarin itu yang bayar ke lewat ini kan tidak yang Islam juga, sehingga kami selalu menyampaikan secara literasi bahwa itu memang tidak masalah. Tapi kalau zakat jangan. Zakat ini kan sudah 8 asnaf itu
kecuali ada asnaf yang mau masuk Islam ya namanya mu'alaf, itu kan beda lagi. Ya, ini yang untuk zakat ya. Jadi sebetulnya lebih agak leluasa bergerak mendistribusikan itu ya infak sedekah itu. Ya. Dulu setahu saya Basnas itu punya program yang pemberdayaan ekonomi ya, yang pemberdayaan atau apa namanya dulu ya. Itu gimana? Program itu sangat efektif atau bagaimana? Iya, saya begini. Ini distribusi dan pendaya gunaan ya. Distribusinya itu kan kami ke pendidikan, kesehatan, ya, kemanusiaan, terus dakwah dan edukasi, kemudian ekonomi. Yang terakhir yang saya tanyakan tadi, yang terakhir itu ya. Oh, pemberdayaan ekonomi ya. Oke. Jadi saya dari atas saja dulu. Pendidikan, nanti kita bisa care terhadap anak-anak sekolah yang tidak kuat bayar. Misalkan SPP-nya ya, misalkan bantuan-bantuan apanya tidak kuat bayar, termasuk nanti guru-guru yang ini honornya kecil. Kan ada guru itu yang honornya hanya 100.000 setiap bulan, guru ngaji. Guru ngaji ya, ini kan boleh itu ya. Boleh. Ya, itu dari zakat kan boleh. Nanti soalnya ini kan termasuk fakir miskin. Ya, ini pendataan bagaimana pendataannya? Ya nanti kami berdasarkan pengajuan. Oh gitu. Ya masih pengajuan. Ya kecuali nanti kalau sudah jelas ini ada perintah dari pemerintah misalnya ini perlu dibantu ya nanti kami bergerak. Ya. Ini bidang pendidikan ya. Kemudian bidang kesehatan. Kesehatan juga sangat penting karena ini kan sekarang ini lagi santer-santernya masalah stunting misalkan ya. Pemkot kan menangani masalah stunting ini. Dan ini kami juga tidak tinggal diam. Ya, kami juga memprogramkan itu nanti distribusi ke sana. Ya, itu untuk kesehatan yang mereka memang. Ada juga yang masyarakat tertentu, anggota masyarakat tertentu itu yang tidak tercover oleh BPJS. Misalkan harus ini tapi BPJS tidak mengcover. Kami juga berkewajiban untuk turun ke sana. Ya, ini tentu semua harus lewat kurasi atau lewat seleksi dari Basnas. Iya, nanti mengajukan, kemudian kami observasi, cek lapangan, kelayakan, ada tim kami. Kalau layak ya sudah. Langsung cair. Ya, langsung dianu. Karena kalau Basnas ini kan memang duitnya ada di situ. Itu beda dengan pemerintah. Kalau nanti minta ke pemerintah, itu belum tentu 2 minggu turun. Butuh proses panjang ya. Proses, diskusi dari wali, dari sekda terus sampai itu bisa 2 minggu diskusi tok. Belum tahu dikasih apa belum kan. Tapi kalau Basnas spontan. Ini bedanya. Kemudian ini untuk penerima tadi yang disebutkan misalnya ada yang untuk kesehatan, untuk pendidikan itu boleh atau ada batasan dalam 1 tahun sekali kamu tak kasih masuk terus-terusan itu ada nggak batasan? Nanti skala prioritas. Kalau memang dia masih butuh dan yang lain itu belum membutuhkan ya dia itu masih prioritas. Masih boleh. Artinya tidak ada batasan hanya sekali dalam 1 tahun. Tidak ada. Cuman ya memang kita perhatikan kalau ini sudah dapat sementara yang lain masih ada antri yang lain didulukan. Ya tentu begitu yang kita prioritaskan ya selama ini. Ya. Kemudian pada ini kemanusiaan ini banyak ya. Misalkan di orang tua-tua yang sudah tidak bisa apa-apa. Seperti tadi yang saya sebutkan 13 orang di Kota Malang ini yang dapat setiap bulannya 600.000 itu ya sudah pokoknya ditanggung sampai mati nanti. Ini programnya seperti itu. Sampai mati. Baru mati nanti ganti yang lain. Jadi ini memang luar biasa support Basnas pada masyarakat ini ya. Itu untuk kemanusiaan juga nanti kaitannya dengan mereka yang memang rumah-rumah yang tidak layak sama sekali. Reyot sudah gubuk, sudah tidak nilai ditempati. Itu masuk program kemanusiaan. Iya, masuk program kemanusiaan. Di bedah rumah setiap tahun, kalau tahun kemarin itu ada 30-an kalau tidak salah. Ini juga ada support dari Pemprov ya, Basnas Pemprov itu 15 rumah biasanya. 15 kali 1 rumah itu 20. Itu langsung dari Pemprov ya. Banyak juga ya. Banyak.
Nanti dari kami dari rumah itu ya banyak. Dari sini juga dari Basnas Kota juga memberikan sendiri. Jadi itu ada sekitar 30-an, sana 15 sampai 15. Ya, sama itu juga pengajuan dari masyarakat atau RT, RW, kemudian ke Pemkot baru merekomendasikan atau memberikan informasi. Ya, setelah disurvei. Tim kami survei dulu, layak enggak? Layak, sudah. Nanti kita rekomendasikan. Dan kalau itu dari Pemprov berarti nanti ya ada laporan ke Basnas Pemprov. Ya. Nah, secara manajemen di Basnas itu apakah ada begini misalnya kan ada manajemen itu pokoknya dalam 1 tahun harus 0 rupiah dihabiskan semua gitu, ada nggak gitu? Atau harus nabung enggak? Bagaimana? Ya begini, kondisional ya. Kalau sekarang ini riskan. Kalau kita habiskan itu kan riskan. Artinya bahwa itu jangan-jangan pas ada yang butuh sangat mendesak, uang habis kan nggak boleh. Tetap kita harus ada saving. Saving untuk jaga yang seperti itu. Jadi pas butuh bener sangat diperlukan, kok tidak ada duit kan, itu kan tidak bagus. Kami ada saving, kami biasanya ada saving. Baik. Gini, untuk menjaga trust, tadi yang disebut trust itu kan penting. Iya. Basnas ini kekuatannya salah satunya adalah trust. Bagaimana cara menjaga trust kepada masyarakat, khususnya para muzaki, supaya orang itu yakin bahwa aku naruh atau titip di Basnas aman lah terdistribusikan. Bagaimana menjaganya? Transparansi. Intinya transparansi. Jadi setiap bulan kami rekap yang masuk berapa, yang didistribusikan berapa, ke siapa saja. Kami punya web. Jadi siapapun bisa membuat itu. Nah, nanti setiap 1 tahun kami buat buku laporan. Buku laporan yang manual ya. Tapi kalau yang setiap bulan itu bisa dilihat di webnya Basnas. Jadi uang masuk sekian, dari siapa saja, keluar sekian, kemana saja. Itu bisa dilacak. Bisa dilacak. Ya, di salah satu lembaga zakat juga itu setiap muzaki itu memang punya bukan buku saku ya, tapi dikasih kayak rapot bulanan atau apa gitu hasilnya. Basnas selalu gitu. Iya. Tapi sekarang ini kan sudah era digital. Semua punya HP, terutama yang muzaki ya. Sehingga kami lebih interest ke ininya, ke laporan digitalnya. Jadi mereka tidak perlu susah-susah bawa buku, apalagi sekarang buku manual itu kan sudah jarang dibaca ya. Kalau HP klik tinggal seperti itu. Dan sudah kami biasakan pakai QRIS, jadi nanti kalau zakat pakai ke bank mana, klik itu sudah langsung ke sana arahnya ya. Jadi tidak susah-susah lagi untuk ini. Untuk memudahkan kami untuk membayar zakat kepada masyarakat yang ingin membayarnya. Nah, untuk pengembangan ekonomi, ya ini kan juga tidak kalah penting juga. Jadi sehingga masyarakat yang belum berdaya menjadi berdaya. Bagaimana? Ini konsep kami, nanti akan kami bentuk koperasi syariah ya, koperasi syariah. Jadi nanti kalau dari masyarakat, dari jamaah itu kan basisnya kan di masjid. Nanti kami bentuk UPZ masjid, kemudian di sampingnya itu ada koperasi. Dan uang dari UPZ nanti dimasukkan ke koperasi itu. Keluar masuknya sehingga nanti nggak ribet ya itu nggak ribet ya nanti manajemennya ditata. Jadi ini kan sekarang banyak yang terjerat pinjol ya, terjerat bank titil, itu kasihan itu bisa diselesaikan nanti lewat koperasi masjid ya. Tapi sekarang sudah jalan ini kan sudah kita bentuk koperasi yang ada di Korea Sakinah Sugun itu. Alhamdulillah itu sudah ada ya. Jalan itu. Itu bentukan Basnas atau? Ya, Basnas kerjasama dengan Kemenak. Korea Sakinah itu ya. Jadi itu sudah jalan, alhamdulillah terus berkembang dan bisa dimanfaatkan untuk masyarakat sana. Jadi mereka yang biasanya pinjam di bank titil sudah tidak lagi pinjamnya di situ. Nah ini nanti kalau dikembangkan, katakan satu keluaran satu saja kan sudah luar biasa itu. Sudah mengatasi yang pinjam-pinjam di bank titil itu.
Ini jadi nanti di situ mereka pinjem tidak ada ini ya kewajiban untuk memberikan bunganya, tapi diimbau saja. Nanti kalau kamu dapat rezeki, ya kamu kembalikan seikhlasmu. Bahasanya seikhlasnya, tapi ini mereka malah termotivasi, memberikan nilai lebih. Karena sebetulnya ini uang ini kan uang mereka, ini kan uang zakat ya, uang infak sedekah. Tapi kita manfaatkan untuk mereka supaya berdaya ekonominya. Jadi seakan-akan mereka itu pinjam, tapi sebenarnya kan uangnya sendiri. Nah, supaya ini berkembang, supaya tidak dilepas begitu saja terus hilang uang itu, ya ada ikatan. Nanti diberitahu kalau dapat padi, kamu jangan lupa koperasi ini dan dicatat. Oh ini ngasih sekian, ngasih sekian, ngasih sekian. Jadi itu alhamdulillah perkembangannya luar biasa dan mereka sukarela, ikhlas. Itu menarik kalau itu bisa di banyak tempat, banyak masjid ya. Kira-kira basisnya nanti di masjid ya itu? Ya, kami akan ini kan insya Allah beberapa waktu ke depan ini kami kerjasama dengan Bank Jatim Syariah. Jadi Bank Jatim Syariah nanti sudah memprogramkan ada 100 masjid yang nanti diberi plakatisasi. Di depannya itu nanti ada Bank Jatim, ada Basnas, ada DMI. Kemudian nanti ada kirisnya. Ya, mau zakat ke sini, mau investasi ke sini. Itu nanti akan insya Allah didanai oleh Bank Jatim Syariah. Sudah MOU tinggal pelaksanaannya nanti. Baik, menarik sekali. Saya kira ini ada progres-progres yang memudahkan ya. Penting kan kadang masyarakat itu saya itu mau zakat itu kemana, Basnas itu lewat apa kan tidak tahu. Ya mungkin kalau ada UPZ yang menyebar di masjid-masjid di mana-mana itu akan memudahkan ya. Betul ya. Ya ini makanya kami terus sosialisasi. Yang kebetulan saya juga ketua Dewan Masjid Indonesia Malang. Jadi 2 kaki yang kami manfaatkan untuk melangkah ini. Di samping Basnas juga DMI sehingga umat jamaah di masjid ini nanti bisa benar-benar ekonominya bisa bangkit. Ya, itu yang penting itu dari keberadaan Basnas tidak hanya sebagai lembaga donatur, tetapi juga membangkitkan ekonomi, kreativitas, mengembangkan ekonomi. Itu yang saya kira paling penting itu. Ada lagi yang menarik kaitan pengembangan ekonomi. Ini kami diberi jatah petani kambing itu diberi jatah disuruh beli kambing, dikasih uang dari Basnas provinsi. Oh, diinvestasikan dalam bentuk kambing. Iya. Itu nanti kami diberi kami ngajukan kemarin 60 kambing untuk 2 grup 2 petani, jadi satu grup itu 10 orang 30 kambing. Nanti pengelolaan di situ, kemudian nanti di situ kita kontrol terus, nanti punya anak ya biar dibagi mereka, tapi babonnya masih di situ. Jadi untuk membangkitkan semangat mereka untuk ekonomi kreatif ya. Iya. Bagus itu kambing ini. Iya. Tidaknya kan 3-4 bulan sudah bisa panen lah. Bisa panen. Iya. Oh baik. Ya saya kira diskusi yang bermanfaat menurut kita, termasuk kita juga makin tahu bagaimana peran Basnas selama ini ya. Mungkin kita sering dengar aja nama Basnas, tapi bagaimana sih sebenarnya teknis pemungutan, teknis distribusi, untuk apa saja sih selama ini duitnya Basnas. Ya ini tadi sudah banyak disampaikan. Saya kira itu Yai Kasui, terima kasih waktunya. Semoga Basnas semakin memberikan nilai manfaat lah. Amin. Baik, APM Sehat, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.